Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Didi dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Pandangan Agama dalam Evolusi. Pertama-tama perkenalan dulu ya dari anggota kami. Ada Kotrunada Normalitas Sari, NIM 12, Uswatun Hasanah, NIM 14, Anis Hikmatul Maula, NIM 29, Putri Lindariani, NIM 32, dan juga saya sendiri Arina Hilma Istia, NIM 33. Selanjutnya, pembahasan ilmu biologi tentang asal-usul kehidupan ketika berkaitan dengan organisme uniseluler biasanya tidak menimbulkan perdebatan. Namun, ketika membahas mengenai asal-usul manusia modern biasanya akan muncul berbagai macam kritik. Perdebatan mulai hadir ketika seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, yaitu Charles Darwin, mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai spesies makhluk hidup yang menjelaskan bahwa spesies makhluk hidup ini tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi diciptakan berdasarkan dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat seleksi alam. Nah, penemuan dan penelitian tersebut menimbulkan pro kontra, baik di kalangan ilmuwan maupun di kalangan agamawan. Teori evolusi dari Charles Darwin ini menganggap manusia berasal dari simpanse atau kera. Nah, pernyataan tersebut memicu pro kontra karena teori evolusi seleksi alam dari Charles Darwin ini mayoritas manusia menyamakannya dengan teori evolusi yang lain. Ilmu evolusi didapatkan dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian dan penemuan yang bersifat objektif dan saintifik. Sedangkan ilmu keislaman bersumber dari wahyu berupa Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dalam keyakinan agama, segala macam makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup atau benda mati, terjadi atas kehendak Allah. Terjadinya jenis-jenis makhluk hidup secara evolusi pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi sudah dibahas di pendahuluan tentang bab yang akan kita pelajari, yaitu pandangan agama dalam evolusi. Sekarang kita masuk ke subtopik pembahasan mengenai penciptaan makhluk dari air. Nah, benarkah manusia itu dan makhluk bumi yang lain itu diciptakan dari air? Lalu bagaimana agama, khususnya Islam, memandang hal ini? Oke, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah benar atau tidak penciptaan makhluk dari air itu dari segi agama. Oke. Nah, dalam Islam sendiri, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa penciptaan makhluk itu berasal dari air. Khususnya ada di surah Al-Anbiya, surah An-Nur, dan surah Al-Furqan. Surah Al-Anbiya ayat ke-30, kemudian An-Nur ayat ke-45, dan surah Al-Furqan ayat 25. Nah, perlu diketahui di sini teman-teman bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana asal mula manusia itu diciptakan. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia itu memang berasal dari air. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya mengambil tiga surah. Nah, ini adalah surah Al-Anbiya ayat ke-30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, terjemahan dari ayat ini sudah sangat jelas ya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kemudian yang kedua adalah surah An-Nur ayat ke-45. Dijelaskan bahwa
Allah itu menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan dengan 2 kaki, sebagian ada yang berjalan dengan 4 kaki, dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini adalah penekanan bahwa Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Jadi sudah sangat jelas terjemahannya bahwa makhluk hidup tadi berasal dari air. Kemudian bukti yang ketiga, ayat yang ketiga, yaitu ada di dalam ayat nomor 54 surah Al-Furqan, yang artinya dia pula yang menciptakan manusia dari air. Dia menjadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Jadi tidak ada isyarat di dalam ayat-ayat ini, tetapi sudah sangat jelas bahwa Allah menciptakan makhluk dari air. Lalu topik yang selanjutnya, apa kaitan ayat-ayat Al-Quran yang tadi dengan evolusi? Nah, di sini saya mencoba untuk mengupas kaitan ayat Al-Quran tadi dengan evolusi. Ada dua pendapat ahli, yaitu pendapatnya Charles Darwin dan pendapatnya Oparin. Di sini itu dibahas dari sisi ilmiahnya, bahwa Charles Darwin itu menyatakan bahwa all the organic beings which have ever lived on this earth may be descend from some one primordial form. Jadi Darwin itu mengatakan bahwa makhluk hidup, kehidupan itu berawal dari satu primordial yang berisi air. Descend from someone primordial form, satu primordial yang berisi dari air. Nah, ini bukti ilmiah yang mendukung ayat-ayat tadi ya yang saya nyatakan di slide sebelumnya. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Oparin dan Haldane, yang menyatakan bahwa kehidupan itu muncul dari samudera awal yang berupa larutan molekul organik, atau yang disebut sebagai superba. Jadi berbentuk larutan yang isinya itu molekul-molekul organik yang mana akan membentuk awal mula kehidupan atau makhluk ya. Tuh. Nah, terus topik selanjutnya saya coba menyimpulkan bahwa di pembahasan penciptaan makhluk dari air ini, kaitan antara evolusi dan agama sendiri, yaitu ada 4 poin. Saya menjabarkan 4 poin. Yang pertama yaitu ayat tentang penciptaan makhluk hidup dari air memang disetujui dan didukung, atau ada bukti ilmiahnya, yaitu pendapatnya Darwin, teorinya Darwin, dan pendapatnya Haldane tadi, Oparin dan Haldane. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Quran tidak memberi ruang khusus untuk mendukung teori tersebut. Ya, Al-Quran kan teorinya kan, kalau di Al-Quran itu kan memang Allah yang menciptakan makhluk itu dari air. Kalau teori Darwin itu kan hanya teori-teori manusia gitu ya. Kalau Al-Quran itu kan pure, memang dari Tuhan. Jadi kita harus mempercayai yang Al-Quran gitu. Kalau yang ketiga, peran air dalam kehidupan sangat jelas ya. Kalau air itu memulai adanya makhluk hidup di bumi. Pernyataan itu memang kalau kita yakini ya memang benar kan, peran air dalam kehidupan sangat jelas. Kalau kita hidup saja itu nggak ada air, itu kan nggak bisa hidup gitu ya. Kemudian yang keempat, pada reproduksi benih makhluk hidup berasal dari air, yaitu air apa? Air mani. Jadi ketika reproduksi itu kan menggunakan apa? Menggunakan air, yaitu air mani gitu. Nah, sekian pembahasan mengenai penciptaan makhluk dari air. Selanjutnya akan dibahas pembahasan subbab mengenai penciptaan makhluk dari tanah liat oleh teman saya. Terima kasih. Saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penciptaan makhluk dari tanah liat. Nah, proses penciptaan manusia pertama itu ada di dalam Al-Quran, itu sudah dijelaskan bahwasanya
manusia pertama itu ada Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan sesempurnanya. Nah, setelah sempurna, maka Allah itu tiapkan ruh kepada itu tanah yang tadi dibuatnya, maka dia menjadi hidup. Hal tersebut itu ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya atau di dalam Quran, yaitu ada Al-An'am ayat 2, kemudian Al-Mu'minun ayat 12, Al-Hijr ayat 26, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Nah, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 2 itu artinya sudah jelas, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal atau kematianmu dan batas waktu tertentu hanya diketahui olehnya, ini hanya diketahui oleh Allah. Namun demikian kamu masih meragukannya. Nah, di dalam Quran tadi itu sudah jelas kalau Allah itu menciptakan manusia pertama itu dari tanah. Nah, kemudian ada yang Quran lagi yang menjelaskan, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 itu, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Dan juga ada Quran surat Al-Hijr ayat 26 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia atau dalam kurung Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk atau dibentuk dengan sebaik-baiknya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ada lagi yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, ayat-ayat tersebut itu udah jelas ya bahwasanya manusia pertama itu dibentuk dari tanah liat atau dari saripati tanah. Nah, selain Quran yang sebagai penegas kalau manusia pertama dibentuk dari saripati tanah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi, sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu diciptakan dari tanah. Nah, dari ayat dan hadis tersebut udah jelas bahwasanya manusia pertama itu diciptakan dari tanah. Nah, kok bisa dari tanah sih? Mungkin ada ya kandungan tanah. Kan kandungan tanah itu kan sangat banyak sekali, yaitu tanah memiliki unsur dan mineral seperti hidrogen, karbon, fosfat, oksigen, dan berbagai unsur lain yang akan menjadi dasar penyusun berbagai molekul dan senyawa organik sebagai penyusun gen DNA atau RNA. Kemudian kandungan tanah menurut LIPI tahun 2012 itu menjelaskan bahwasanya tanah itu mengandung berbagai atom dan unsur yang menjadi penyusun molekul organik yang lebih kompleks seperti besi, tembaga, karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen yang akan membentuk molekul yang lebih kompleks lagi, yaitu menjadi asam amino dan nukleotida. Nah, penjelasan itu mempunyai kemiripan dengan rangkaian evolusi biokimia yang mengawali evolusi biologis dari rangkaian evolusi biokimia, awal evolusi biologis, yaitu evolusi dari unsur kimia yang esensial kemudian membentuk molekul sederhana hingga kompleks. Nah, evolusi itu berjalan terus hingga terbentuk adanya organisme multiseluler termasuk spesies manusia. Nah, dari penjelasan ini ada yang bisa disimpulkan bahwasanya manusia pertama itu dibentuk oleh Allah itu dari tanah. Nah, udah jelas apa buktinya? Nah, buktinya itu ada di dalam Al-Quran dan ada dalam sebuah hadis yang ayat-ayat
Al-Quran itu udah jelas menjelaskan bahwasanya manusia itu dibuat dari tanah kering. Nah tadi kan ada spesies, ada kaitannya dengan evolusi apa? Nah tadi kan ada hewan itu ada dijelaskan bahwasanya hewan itu dibentuk dari air, terus kemudian ada manusia dibentuk dari tanah. Selanjutnya yaitu awal mula penciptaan manusia, dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 1, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Selain itu, juga disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf 189 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya agar Dia merasa senang kepadanya. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan menjadikannya sebagai khalifah di bumi. Lalu para malaikat itu merasa khawatir jika nantinya manusia pasti akan berbuat kerusakan dan menimbulkan kekacauan di bumi. Peristiwa ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Lalu para malaikat berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu, dan mensucikan namamu? Allah berfirman, Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat di atas adalah menjelaskan penciptaan manusia pertama kali yang nantinya itu akan menurunkan manusia-manusia lainnya. Hasil paleontologi itu menunjukkan bahwa sebelum manusia jenis Homo sapiens atau manusia yang memiliki kemampuan berpikir abstrak dan dapat dibebani tanggung jawab moral dan spiritual, itu maksudnya Homo sapiens itu manusia yang udah dapat bertanggung jawab gitu ya. Sapiens itu udah kayak mau udah ke dalam bentuk yang lebih sempurna daripada manusia-manusia sebelumnya. Lalu telah berkembang jadi hasil penelitian ahli paleontologi itu menunjukkan bahwa sebelum manusia jenis Homo sapiens itu telah berkembang berbagai spesies yang memiliki hubungan kekerabatan dengan manusia sekarang. Contohnya yaitu atau sering dikenal sebagai hominid. Hal ini tuh sudah dijelaskan pada pembahasan awal perkembangan jenis hominid ya. Lalu bagaimana hubungan penciptaan Nabi Adam dengan jenis hominid lainnya? Dari Kemenak dan LIPI menjelaskan bahwa dalam ilmu pengetahuan, manusia telah mengalami bentuk transformasi dari mulai jenis Australopithecus hingga sampai ke Homo sapiens, yaitu bentuknya tuh udah berubah darinya yang dulunya tuh kurang sempurna sampai menjadi seperti kita ini. Lalu secara tidak langsung proses
transformasi manusia itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Insan, Quran Surat Al-An'am, dan Quran Surat Nuh, yaitu yang artinya pada Quran Surat Al-Insan, kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Yang Quran Surat Al-An'am artinya yaitu, dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah, Dia akan mengganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu keturunan golongan lain. Lalu yang Quran Surat Nuh, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan atau kejadian. Jadi secara tidak khusus, ketiga ayat di atas itu bercerita tentang awal mula penciptaan manusia. Tapi itu melainkan itu hanya tidak bersifat khusus, tetapi hanya kiasan atau sebagai isyarat saja. Karena kan kalau misalkan dilihat ya, itu dari Quran Surat Al-An'am itu Allah kan Maha Kaya, terus penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia itu akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah, Dia akan mengganti dengan yang Dia kehendaki dengan yang baru. Jadi kalau dikaitkan dengan evolusi itu dulunya kan ada mengalami bentuk transformasi dari yang Australopithecus hingga berbentuk ke Homo sapiens sampai menjadi manusia seperti kita itu. Kalau dikiaskan yang itu seperti itu. Jadi ketiga surat itu hanya bersifat isyarat bahwa Allah itu memiliki kehendak dalam mengganti makhluk hidup. Lalu seperti yang itu dalam bukunya Pak Didi itu kan ada penjelasan lain tentang penciptaan Nabi Adam bersumber dari hadis bahwa Allah itu menciptakan Adam tinggi 60 hasta. Kemudian setelah Adam, makhluk itu semakin berkurang tingginya seperti sampai sekarang itu. Penjelasan itu tuh sangat lengkap tentang struktur anatominya Nabi Adam. Tapi jika mengacu pada pengertian evolusi, merupakan salah satu perubahan komposisi genetik di tingkat populasi, maka perubahan tinggi badan itu termasuk indikator bahwa manusia itu telah mengalami evolusi. Jadi dari manusia yang dulu itu kan tinggi-tinggi sampai menjadi kecil-kecil seperti kita ini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kecil. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, tentunya kita akan lebih mudah dalam menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pandangan Islam dan sains dalam penciptaan makhluk hidup dari air. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa asal segala kehidupan makhluk di bumi yaitu berasal dari air. Asal mula kehidupan yang berasal dari air yaitu yang pertama, kehidupan dimulai dari air. Air yang dimaksud di sini adalah air laut. Kehidupan muncul dari reaksi kimia yang panjang dan kompleks. Rantai makanan ini dipercaya dimulai dari air laut. Yang kedua, peran air dalam kehidupan diekspresikan dalam bentuk bahwa semua makhluk hidup berasal dari cairan sperma. Sperma berasal dari saripati makanan, dan makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat hidup tanpa air. Yang ketiga, air adalah unsur penting agar makhluk hidup dapat hidup dan menjaga kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, bagaimana pandangan Islam dan sains dalam penciptaan makhluk hidup dari tanah? Di dalam Al-Quran dan sains sudah dijelaskan bahwasannya manusia diciptakan dari saripati tanah yang mengandung molekul-molekul yang mengindikasikan bahwa tanah tersebut mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan. Tanah mengandung banyak atom atau unsur metal atau logam maupun metaloid seperti logam yang sangat diperlukan sebagai katalis dalam proses reaksi kimia maupun biokimia untuk membentuk molekul-molekul organik yang lebih kompleks. Pertanyaan ketiga,
Bagaimana pandangan Charles Darwin terhadap evolusi manusia? Manusia merupakan makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang menurunkan manusia dan mengalami perubahan evolusi ke arah yang berlainan. Jadi dulu bentuknya seperti manusia purba, lalu mengalami perubahan evolusi seiringnya berjalannya waktu ke bentuk yang lebih sempurna. Itu tadi pandangan Charles Darwin terhadap evolusi manusia. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, tunjukkan keterkaitan Al-Quran dan fakta ilmiah dalam menelusuri awal mula penciptaan manusia. Keterkaitan Al-Quran sudah dijelaskan nyata ya tentang penciptaan manusia seperti yang ada pada surat An-Nisa ayat 1 dan Al-A'raf ayat 189 seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yang menyatakan bahwa manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam, sementara secara ilmiah ditemukan jenis hominin oleh ahli paleontologi dan menunjukkan bahwa jenis manusia inilah yang memiliki kekerabatan sama dengan Nabi Adam, atau manusia yang punya taraf berpikir konsepsi abstrak dan dapat dibebani tanggung jawab untuk menerima ajaran Tuhan, yaitu jenis Homo sapiens yang punya kekerabatan dekat dengan manusia sekarang. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa kesimpulan Anda tentang evolusi manusia dalam pandangan Islam dan sains? Nah, menurut kelompok kami, kesimpulan dari materi hari ini adalah evolusi manusia dalam pandangan Islam dan sains. Yang pertama, manusia berasal dari nenek moyang yang memiliki gen sama tetapi mengalami evolusi ke arah yang berlainan, seperti Homo sapiens atau dalam perspektif ilmiah dan Nabi Adam dalam perspektif agama. Yang kedua, terdapat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan awal mula penciptaan makhluk hidup dari air seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 31. Proses penciptaan makhluk hidup dari tanah yaitu dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 serta keturunan Nabi Adam dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 dan Al-A'raf ayat 189. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.